Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum saya mempresentasikan materi, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu yang pertama saya Muhammad Ferdiansyah, yang kedua Ana Brigita, lalu ada Krisna Aji, lalu Tika Dwi, Violani Medion, dan terakhir Jenifa. Miskomunikasi Pemprov Bali soal WNA yang terjangkit COVID-19 yang meninggal dunia. Jadi di Bali tersebut ada miskomunikasi antara pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat, yang dimana di Bali tersebut ada WNA yang meninggal dunia, yang pemerintah pusat tidak ketahui bahwa WNA tersebut meninggal karena terjangkit virus corona. Jadi kenapa dibilang miskomunikasi? Jadi dari pemerintah Bali tersebut, seperti dokter tidak mewajibkan untuk melapor ke pemerintah pusat karena dokter tersebut punya kerja tersendiri. Jadi mungkin pemerintah dari Balinya tidak mewajibkan untuk dokter melaporkan bahwa WNA tersebut terjangkit corona. Lalu ada lagi seperti yang dikatakan Muldoko, Pak Muldoko, pemerintah sebenarnya telah mengatur protokol penanganan komunikasi terkait corona. Menurut dia, protokol itu menjelaskan komunikasi yang harus dilakukan oleh Pemda maupun pemerintah pusat. Pihak Pemda sendiri juga telah menerima sosialisasi terkait protokol tersebut. Nah, jadi itu materi saya yang pertama. Lalu yang lain dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dengan diberlakukannya physical distancing atau social distancing ini di Indonesia kurang tepat atau kurang efektif, karena dilakukannya physical distancing maupun social distancing itu tidak efektif karena dia tidak melakukan rapid test. Rapid test itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi juga, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya oleh negara yang sudah kena kasusnya, yaitu Korea. Jadi himbauan yang saya dapati dari physical distancing ini, kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai, terus tidak melakukan interaksi sosial secara berkelompok demi memutus rantai COVID-19 tersebut. Seperti itu. Jadi dengan adanya belajar di rumah, melakukan pekerja di rumah, itu menjadi salah satu cara memutus rantai penyebaran virus tersebut yang dimaukan oleh pemerintah untuk work from home. Seperti itu yang dilakukan kegiatan sehari-harinya di rumah. Jadi hanya ini yang saya sampaikan tentang materi physical distancing. Selanjutnya ada rekan saya untuk melanjutkan materi tentang tugas ini yang akan disampaikan oleh Nipa. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas opini yang timbul dari adanya wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Opini ini berasal dari BMKG yang mengatakan bahwa sebenarnya lingkungan Indonesia tidaklah ideal sebagai tempat outbreak-nya virus corona. Karena Indonesia ini memiliki suhu rata-rata 27-30 derajat Celcius dan memiliki kelembapan udara sekitar 70-95%. Faktor utama yang menjadi kanan percepatnya virus corona ini sebenarnya adalah karena mobilitas manusia dan pergerakan sosial yang kuat. Maka dari itu BMKG menyarankan kepada rakyat Indonesia untuk menghentikan pergerakan sosial itu dengan melakukan physical distancing, dan juga disarankan untuk menjaga kesehatan karena pada perakhiran bulan April sampai bulan Mei sebagian wilayah besar
Indonesia akan dilanda perubahan cuaca atau pancaroba. Dikhawatirkan akan adanya wabah penyakit seperti DBD yang nanti akan lebih rentan tubuh manusia terkena virus corona jika sudah terkena sakit DBD itu. Maka dari itu BMKG menyarankan untuk melakukan physical distancing, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya penyebaran virus corona. Virus corona itu berasal dari kota Wuhan di Cina, dan penyebarannya itu menurut IDN Times melalui seseorang yang sudah memakan hewan yang sudah terinfeksi virus corona, dan orang itu berinteraksi dengan orang-orang dan orang lain juga terpapar virus tersebut. Dan virus itu juga bisa menular melalui udara, bersentuhan, dan dari benda-benda yang sudah terpapar virus corona. Cara mencegahnya adalah kita harus mengurangi berinteraksi dengan orang, dan menjauhi keramaian, dan sering-sering cuci tangan, terus makan yang sehat, dan kalau nggak penting-penting amat keluar rumah, jangan keluar rumah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita akan membahas tentang kebijakan lockdown dan dampaknya. Lockdown adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat menangani COVID-19 ini. Lockdown dapat diartikan sebagai diisolasikannya suatu daerah agar memutus rantaian COVID-19. Negara Cina adalah negara yang pertama kali terkena virus ini dan memberlakukan kebijakan lockdown dengan baik, sehingga sekarang mereka dapat terbebas dari COVID-19. Namun, Indonesia adalah salah satu negara yang belum menerapkan kebijakan COVID-19 ini. Sehingga tercatat pada hari ini, tanggal 5 April 2020, COVID-19 positif sudah sebanyak 2.273 pasien, yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam liputan 6. COVID-19 ini menimbulkan berbagai dampak. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, seperti yang kita tahu, lockdown ini membantu kita untuk meminimalisir orang-orang yang terkena positif COVID-19, sehingga hal ini dapat memutuskan dengan cepat dan kita dapat menanganinya dengan baik. Dan dari segi negatif, kita tahu bahwa yang paling terkena dampaknya adalah politik ekonomi, di mana mata uang Indonesia sudah semakin kecil, sedangkan mata uang negara lain menjulang tinggi. Dan terdapat berbagai kerugian-kerugian yang terjadi seperti di pasar-pasar besar, sehingga tidak dapat menggulingkan lagi penghasilan negara Indonesia. Jadi, menurut kami, lockdown ini sangat penting untuk diberlakukan agar Indonesia dapat kembali pulih lagi dan kita dapat terbebas dari COVID-19 ini. Oke, tadi udah disampaikan sama teman-teman sebelumnya terkait beberapa penjelasan tentang virus corona atau COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Nah, part ini kami akan mengulas terkait mengkritik kebijakan pemerintah dan juga bagaimana saran atau solusi daripada kelompok kami atas penanganan pandemi corona ini. Karena sama-sama kita ketahui, pemerintah hari ini banyak sekali menerapkan kebijakan-kebijakan dari mulai pembatasan sosial atau social distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar, dan bahkan yang diwacanakan pemerintah akan melakukan darurat sipil atau yang biasa dilakukan ketika terjadinya suatu kerusuhan. Artinya kebijakan pemerintah ini menurut pandangan kelompok kami itu tidak menyelesaikan masalah daripada masyarakat.
Namun pemerintah menyebabkan teror dan juga menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat sedang beraktivitas. Artinya masyarakat tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, tidak membutuhkan hal-hal represif, tidak membutuhkan pembubaran. Namun yang masyarakat membutuhkan adalah edukasi yang menyeluruh, edukasi yang mana bisa memberikan masyarakat pemahaman secara utuh terkait corona ini, apa itu corona, bagaimana penyebarannya, dan juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, pemerintah hari ini malah melakukan hal-hal yang sifatnya meneror masyarakat. Karena banyak sekali kita ketahui, banyak pekerja-pekerja di luar sana, pekerja-pekerja harian, pekerja-pekerja yang menggantungkan nasib keluarganya dan dirinya itu dari bekerja sehari-hari, seperti ojek online, seperti pedagang kecil, seperti juga tukang parkir dan lain-lain. Hal ini adalah menjadi suatu kesulitan bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan sehari-hari, namun harus dibubarkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok daripada masyarakat, baik kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup lainnya. Karena di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa ketika ada suatu wabah dan juga pemerintah melakukan karantina wilayah, di situ pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan medis, menyediakan kebutuhan pokok, dan juga menyediakan kebutuhan masyarakat yang lainnya. Artinya pemerintah ketika ingin membatasi daripada penyebaran pandemi virus corona ini, pemerintah harus tegas menyatakan sikap untuk melakukan karantina wilayah, dan pemerintah bersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, memenuhi kebutuhan medis rakyat, dan kebutuhan harian lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena dengan cara itulah pemerintah menunjukkan bahwasanya mereka bisa memecahkan dan memberikan solusi atas problem pandemi COVID-19 ini. Pemerintah bisa memberi jalan keluar bagi pandemi COVID-19 ini. Bukan malah sebaliknya, pemerintah menciptakan teror, menciptakan represivitas dan lain-lain di jalanan dengan menurunkan aparatur negaranya. Dengan cara melakukan karantina wilayah dan memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan medis dan lainnya. Hal itulah yang menjadi urgent dan menjadi penting bagi masyarakat untuk memenuhi, untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Menurut pandangan kelompok kami seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video dari kelompok kami. Dan saya Muhammad Wahyu Krisnaji pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.